Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam acara Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Bersama saya Yahya Wijaya. Marilah saudara kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Kau telah berikan kepada kami ini. Tuntunlah kami dengan firman-Mu, agar kami dapat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, dan kami dapat merasakan penyertaan Tuhan dari pagi sampai petang, sampai bahkan malam nanti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, barangkali tidak banyak di antara kita yang tahu bahwa tanggal 29 Mei 2024 yang lalu adalah Hari Lanjut Usia atau Lansia Nasional. Saudara-saudara, dibandingkan dengan anak-anak dan orang muda, lansia memang kurang menarik. Tampilan fisik lansia tidak lucu lagi seperti anak-anak dan tidak seksi seperti orang muda. Kapasitas fisiknya juga sudah menurun dan tidak boleh lagi diforsir. Masih untung jika tidak menderita penyakit berat yang membutuhkan bantuan orang lain, sekadar untuk menjalankan kegiatan rutin sehari-hari seperti makan, minum, dan buang air. Dari segi kesehatan mental, banyak lansia juga menghadapi masalah. Sebenarnya, kebanyakan orang tidak siap menjadi lansia dan merasa bahwa masa tua datang tiba-tiba tanpa sempat mempersiapkan diri. Itu sebabnya kita sering mendengar keluhan bahwa orang tua atau kakek nenek sekarang kok rewel atau sulit dimengerti. Sebaliknya, para lansia sendiri merasa anak cucu mereka sekarang tidak peduli lagi atau terlalu sibuk dengan urusan sendiri. Kehidupan modern yang menuntut banyak waktu untuk bekerja, mendampingi anak-anak, dan kegiatan sosial memang membuat banyak lansia merasa kesepian. Bahkan gereja-gereja pun cenderung lebih serius melayani usia produktif ketimbang lansia. Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus menulis surat 2 Korintus, dia sudah memasuki masa lansia. Hal itu tercermin dalam pernyataannya di pasal 4 dan 5. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18 dia menuliskan, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Saudara-saudara, Rasul Paulus menyadari akan keterbatasan fisiknya yang dari hari ke hari semakin merosot. Namun tampaknya ia menerima kenyataan itu sebagai sesuatu yang wajar. Toh semua orang akan mengalaminya. Perubahan kondisi fisik menjadi semakin lemah itu tidak membuatnya tawar hati atau putus asa. Kuncinya adalah karena ia memahami hidup ini bukan hanya soal tubuh. Ada bagian dari diri kita yang tidak perlu menjadi lapuk atau usang, malahan bisa terus-menerus diperbarui. Itulah yang disebut Paulus sebagai manusia batiniah. Kalau manusia lahiriah memperhatikan hal-hal yang kelihatan, fokus manusia batiniah adalah pada hal-hal yang tidak kelihatan.
hal-hal yang kelihatan, yaitu segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera kita, sifatnya sementara. Semakin tua seseorang, semakin berkurang kemampuannya untuk menikmati semua itu. Namun pekerjaan Roh Kudus, pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan, wujudnya tidak selalu kelihatan. Yang tidak kelihatan itu, kata Paulus, sifatnya kekal. Lansia dengan segala keterbatasan fisiknya tidak berkurang kesempatannya untuk menikmati kasih Tuhan yang tidak kelihatan itu. Ia tetap dapat merasakan kehadiran Tuhan ketika ia merasa kesepian. Ia tetap dapat mengandalkan kuasa Tuhan untuk mengatasi segala dampak sakit, penyakit, dan kerapuhan fisiknya. Ia juga tetap dapat memastikan kemuliaan masa depan ketika hidup sekarang terasa membosankan. Bagi para lansia, marilah kita ikuti Rasul Paulus. Jangan terlalu terpancang pada hal-hal yang kelihatan oleh panca indera kita. Berikan lebih banyak ruang bagi karya Tuhan yang tidak kelihatan. Bagi yang belum lansia, ingat bahwa suatu saat Anda juga akan menjadi lansia. Akan baik jika saudara mulai membiasakan diri untuk tidak hanya memperhatikan apa yang dapat dinikmati oleh panca indera, karena hidup ini lebih dari sekedar kesempurnaan jasmani. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mendoakan para lansia dengan segala pergumulannya. Perbaruilah manusia batiniah mereka ya Tuhan, agar hari demi hari mereka semakin dapat merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Kami juga berdoa anggota-anggota keluarga yang merawat lansia. Berikanlah kekuatan, kebijaksanaan, dan berikan kepada mereka rasa sukacita, kesempatan untuk merawat dan mendampingi lansia. Tuhan juga persiapkan mereka untuk suatu saat nanti, ketika mereka memasuki masa lansia, mereka pun dapat merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu demi Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.